Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita dan selamanya. Bapak Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, kita telah sampai di akhir pertemuan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 atau pertemuan yang keempat. Semoga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pun sudah bisa menarik benang merah dari masing-masing tema permenungan. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Masih setia hadir bersama dengan kita, yakni Romo Paroki Yohanes Paulus II Mulijaya, Romo Yohanes Sedestana. Selamat sore, Romo. Hadir juga Bapak Y.P. Sunarto. Selamat sore, Pak Narto. Juga ada Bapak Eko. Selamat sore, Pak Eko. Ada juga Ibu Lucy. Bu Lucy, selamat sore. Dan juga Suster Octavia MCP. Suster, selamat sore. Bapak Ibu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita sejenak mengoreksi batin kita masing-masing, seraya kita membangun sikap tobat hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan pada Allah Tuhan. Marilah kita berdoa. Yesus sahabat kami hendak mengaturkan syukur kepadamu, karena di tengah perjuangan hidup kami, Engkau tiada lelah mengundang kami untuk tetap ada di dekat-Mu, agar kami mengusahakan sikap tobat. Bantulah kami agar berbagai krisis yang saat ini ada di sekitar kami tidak membuat kami menyerah, melainkan membuat kami lebih bersemangat dan menemukan sukacita dan damai. Semoga gereja-Mu tetap berkembang dan selalu ada dalam perlindungan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Suster Okta. Pembacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumpas matamu,
supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 selain menimbulkan masalah kesehatan yang berimbas pada jatuhnya korban jiwa, juga melahirkan beberapa masalah lain. Misalnya keterbatasan dalam bergerak. Maka dari semua masalah itu, seolah aktivitas manusia menjadi lumpuh. Peribadatan instansi atau paroki dibatasi. Doa lingkungan sudah sekian lama ditiadakan atau masih berjalan dengan Zoom atau media lain. Pekerjaan pun dilakukan di rumah dan banyak hal yang sangat dirasakan pengaruhnya atau berimbas dari keganasan virus COVID-19 ini. Di sisi lain, pandemi ini telah memberi kesadaran baru bahwa ternyata harta, kekayaan, dan uang sebagai barang yang fana dan sifatnya sementara. Ada saatnya mereka didewakan, namun ada saatnya mereka tidak terlalu banyak berfungsi apa-apa. Namun ada juga mereka yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mendapat sumber penghasilan. Juga tidak lepas dari ancaman keganasan virus COVID-19 ini. Maka marilah kita mendengarkan bersama sharing pengalaman iman dari para saudara kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Di sini ada Pak Narto sebagai umat beriman dan juga Pak Narto berperan di gereja sebagai ketua stasi. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika mendengar peribadatan ditiadakan, kemudian juga doa lingkungan juga demikian. Bagaimana reaksi spontan dari Pak Narto mendengar bahwa peribadatan itu sementara ditiadakan? Kemudian juga bagaimana Pak Narto bersama dengan tim stasi bisa membantu umat agar imannya tidak melempem atau suam-suam tubuh. Maka saya beri kesempatan kepada Pak Narto untuk membagikan pengalamannya. Terima kasih kepada Tuhan akan waktu memberikan pada saya. Romo Bapak Saudara, Pak Eko dan Lucy, yang saya hormati dan kasih Tuhan. Izinkanlah kami pada kesempatan sore ini untuk menyampaikan yang pertama pengalaman iman yang saya rasakan selama COVID-19 dan juga sekaligus bagaimana reaksi spontan kami mendengar peribadatan di kasih dan akan saya awal dulu karena mulai dari pengalaman iman yang saya alami sama Allah bahwa sejak COVID muncul, tepatnya kalau kami sekolah 16 Maret 2020, di mana anak-anak seperti mulai dari peraturan baru muncul
dari segala segi, termasuk dalam peribadatan kita, termasuk ibadah umat kami. Maka dalam ini pengalaman kami ada 3 hal yang saya rasakan selama COVID ini berkaitan dengan model dulu sih baik-baik saja. Yang pertama, secara pribadi, kami memang kurang nyaman dalam mengikuti ibadah. Kemudian yang kedua, kami juga kurang puas secara batin. Yang ketiga, ada penyadaran diri dalam diri saya. Nah, cara kita akan sampaikan yang pertama, kurang nyaman. Mengapa kurang nyaman? Biasanya masuk gereja, tinggal masuk, pilih tempat, duduk dengan nyaman. Selama COVID ini yang saya rasakan, kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Semula kami benar-benar ini jujur, tidak nyaman. Kemudian yang kedua, mengapa kami kurang puas? Ya, bagaimana mau puas? Biasanya dalam masjid itu yang lagu mengiringi, perarakan. Semuanya ada lagu selama misa kudus, namun tidak ada. Kemudian di rumah juga kegiatan melalui streaming. Dengan jujur, kami itu kurang bisa kegiatan streaming itu. Jika kadang-kadang yang mengikuti tapi sudah terlambat. Romo misalnya hari ini, kami punya kata Romo itu berarti bukan mengikuti bisa, tapi nonton bisa. Ya maaf kalau kami bukan tahu. Tapi yang ketiga, kami betul-betul merasakannya dari diri saya. Semenjak saya 3 minggu sakit, 3 minggu kami tidak bisa, misalnya berpindah tempat tidur, kayak tidur, buru-buru nonton streaming, buru-buru ke gereja. Kami sungguh seperti orang yang sudah tidak berani lagi. Maka di sana kami berdoa pun di dalam tempat tidur. Apa-apa di tempat tidur. Ternyata walaupun kami tidak di gereja, kami di tempat tidurnya Tuhan mau menyapa kami. Jika kami 3 minggu itu, minggu ketiga, hari Sabtu kami ternyata bisa lepas dari penyakit. Ya bukan corona, pokoknya ya untuk rombongannya corona, tapi benar-benar corona. Gitu. Jika sama dengan minggu ketiga, puji Tuhan bisa bekerja. Nah, kalau kamu lihat ini, ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan kepuasan diri kita menurut diri kita sendiri. Jadi bukan kepuasan menurut kita, tetapi yang ternyata diri itu juga yang paling utama adalah mengandalkan Yesus sebagai sang sumber kekuatan. Yang semula kita tidak menyangka, sebenarnya Tuhan berangkat tangan kalau kami ternyata itu semua di luar keinginan kami. Itu adalah pengalaman iman yang saya rasakan semasa sebelumnya. Kemudian yang kedua, tanggapan kami tadi kalau mengatakan peribadatan konsentrasi. Jujur, kami ini sampai berbagai konsentrasi. Pertama, reaksi saya adalah kecewa, campur kaget. Kenapa saya kaget dan kecewa? Sampai sedemikian itu kok rapat akibat dampak dari COVID-19 ini, sehingga sampai semua kegiatan dibatasi. Seolah-olah dari saya sungguh luar biasa pengaruh COVID di dunia ini, lebih-lebih di peribadatan kita umat kami. Tetapi akhirnya setelah kami merenungkan diri, kami sudah menyadari, kami juga akhirnya mendukung dari kegiatan itu, mengingat memang dampaknya sungguh luar biasa. Maka kalau bacaan kami, kita kumpul nggak bisa, mau ngobrol-ngobrol dengan bermusyawarah nggak bisa. Akhirnya melalui teman-teman di stasi yang punya kemampuan, dia mengirimkan linknya, ada streaming di gereja. Waktu itu Romo ada kegiatan misa tiap pagi, itu bisa dikirimkan ke umat-umat di lingkungan. Kemudian ada kegiatan misa bukan hanya di depan kita, bahkan dari paroki yang lain pun bisa diberikan kepada umat-umat di lingkungan. Jika itu bisa membantu
saudara kita yang haus terutama untuk mengikuti ibadah di gereja. Kemudian yang berikutnya juga kita sering memberikan motivasi pada keluarga-keluarga, terutama jangan hanya mengharapkan bisa di gereja, tapi perbanyaklah juga doa-doa keluarga dilakukan dengan keluarganya masing-masing, yaitu antara bapak, ibu, dan anak dengan mengambil doa di rumahnya masing-masing, bisa malam hari, bisa siang hari, di mana waktu yang paling bisa dikompromi bersama dalam satu keluarga. Itulah harapan-harapan kami dari prestasi dan juga teman-teman pengurus, walaupun kami menyadari provokator bahwa kami hampir setahun ini jadi pengurus prestasi belum pernah rapat. Ya, jadi mau rapat, ya kita masih takut karena oleh keterbatasan yang kita capai itu menjaga jarak dan sebagainya, dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Itulah karakter Romo Pak Eko dari pengalaman-pengalaman dan yang saya alami sepanjang COVID sampai hari ini. Waktu saya memberikan kata-kata. Baik, terima kasih Pak Narto atas sharing pengalamannya. Agar tidak lepas juga ya dari kecewaan maupun juga beberapa hal yang dari latar belakangi dan adanya COVID-19 ini yang juga berpengaruh terhadap peribadatan, membuat Pak Narto sendiri juga secara pribadi merasa tidak nyaman. Tetapi sebagai pengurus stasi, Pak Narto bersama dengan tim juga tidak tinggal diam, tetap memberikan motivasi kepada anggota ataupun juga keluarga-keluarga untuk tetap setia bersekutu dalam doa. Itulah yang juga diharapkan sebagai pesan dalam pendalaman bulan kitab suci nasional yang keempat ini. Lalu Pak Narto, dari perikop yang baru saja kita dengarkan tadi, adakah ayat atau kata yang berkesan bagi Pak Narto? Terima kasih yang dikatakannya. Dari sekian ayat yang mengesan pada saya adalah yang paling bawah sendiri. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini mengapa saya pesan ini terhadap Romo. Sebenarnya kalimat ini kalau renungkan, ini kalau bahasa Jawa ini sangat dalam sekali maknanya. Nah, cara orang Jawa ini kritik jangan teman apa itu istilahnya? Siapa yang bertelinga dalam mendengarkan? Ini maknanya sangat besar. Karena kadang-kadang termasuk saya sendiri terhadap firman Tuhan, kita yang sebatas mendengarkan saja. Tetapi untuk menghayati, mengamalkan, melaksanakan masih sangat jauh. Maka dengan firman yang ditampilkan ini, dengan kalimat ini kami kepingin dalam diri kami nanti mudah-mudahan selepas pendalaman nanti bisa mengubah sekarang. Kami bukan semata mendengarkan, tapi lebih dari itu bisa menghayati, kemudian mengamalkan dan melaksanakan, terutama dalam kehidupan di masyarakat, sehingga iman yang ada di dalam diri kami ini bisa berkembang dan berguna bagi masyarakat. Karena iman tanpa perbuatan, iman bukan dari apa-apa. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan pada Pak Narto yang telah membagikan sharing imannya. Di awal tadi juga sudah saya katakan bahwa terkadang harta, kekayaan pada saatnya tidak berarti apa-apa. Nah, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Bu Lucy, meminta Bu Lucy untuk membagikan sharingnya secara khusus dalam pengalaman hidup beriman. Bagaimana Bu Lucy memandang harta, uang, atau kekayaan, atau sejauh mana semuanya itu bisa berfungsi secara positif, terlebih bagi pengembangan gereja. Saya persilahkan. Terima kasih, Brother Romo, Suster, dan Bapak yang pada sore ini tempat bertemu di tempat ini. Di sini saya akan menyampaikan sebagai pengalaman iman saya, di mana pandangan mengenai harta,
uang atau kekayaan. Menurut pandangan saya selama ini dengan pengalaman iman saya bahwa kekayaan itu adalah merupakan berkat dari Tuhan untuk memenuhi sarana hidup kita, baik itu hidup menggereja maupun hidup bermasyarakat. Tanpa ada kekayaan itu juga tidak bisa berjalan. Namun demikian juga kita tidak bisa lepas daripada Allah itu sendiri. Tanpa campur tangan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Sungguh memang kita membutuhkan harta tersebut untuk hidup menggereja maupun bermasyarakat. Namun kita juga tidak mendewakan harta tersebut. Karena berkat yang kita terima dari Tuhan, sebaiknya juga kita bisa menyalurkannya berkat itu kepada sesama kita. Dan sesuai dengan pengalaman iman selama ini dalam masa COVID, orang yang mempunyai harta banyak, setelah terkena sakit juga, harta itu akan ditinggalkan. Sepertinya harta itu juga tidak bisa menolong. Maka dari itu, saya memandang bahwa harta itu ya sebagai sarana hidup kita di dalam hidup menggereja maupun bermasyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih Bu Lucy atas sharingnya. Saya menggarisbawahi bahwa Bu Lucy secara positif melihat harta dan kekayaan itu akan memiliki arti atau makna yang lebih mendalam jika itu juga akan dihubungkan dengan dipandang sebagai anugerah yang istimewa dari Allah. Itulah yang akhirnya juga bisa menggerakkan sehingga harta atau kekayaan juga akhirnya bisa membantu banyak orang, baik di lingkup masyarakat maupun juga gereja, sebagaimana dikatakan oleh Bu Lucy tadi. Nah, lalu Bu Lucy, secara pribadi, apakah pengalaman krisis pandemi ini juga mempengaruhi cara beriman Anda? Apakah juga pernah mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Dan bagaimana juga usaha untuk tetap bisa menjaga agar hidup rohani ini tidak menjadi lumpuh? Secara pribadi, krisis pandemi ini memang pengaruh pada diri saya. Pengaruh tersebut bukan kemunduran, tapi merupakan suatu kerinduan. Jadi yang seperti diungkapkan oleh Bapak Sumarto tadi, dalam mengikuti misa biasanya ada kur, tidak ada kur, juga merupakan kerinduan. Kemudian kita sering doa lingkungan. Dengan adanya pandemi ini tidak ada doa lingkungan, juga kita rindu bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kemudian sering ada latihan kur, tidak pernah latihan kur, juga rindu. Jadi sungguh sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kemudian untuk mengatasi supaya kehidupan rohani kita tidak mundur, maka selama ini saya sering mengajak anggota keluarga untuk doa bersama di dalam keluarga, walaupun memang belum sepenuhnya memenuhi kerinduan, tetapi sudah mengurangi kerinduan kita. Kadang mengajak nyanyi dalam anggota keluarga itu, walaupun hanya 3 orang, 4 orang, kadang diajak gue, diajak Rio, itu juga sudah sedikit mengurangi kerinduan kita. Nah, itu jadi usaha-usaha selanjutnya untuk doa bersama, dan kemudian sering menerima ada renungan-renungan harian, kemudian ada paduan suara. Itu juga sangat membantu. Itu usaha-usaha kami selama ini untuk meningkatkan agar kehidupan rohani kita tidak semakin menurun. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudari dan saudara sekalian yang terkasih. Kita sungguh diberkaya dengan beberapa sharing ini, tetapi kita juga patut mensyukuri
bahwa di tengah pandemi ini kita juga dibantu oleh adanya perkembangan teknologi. Dan bersyukur juga bahwa pada sore hari ini, pada kesempatan ini juga ada dari antara kita, secara khusus Pak Eko, ini sebagai pengurus Dewan Pastoral ya Pak ya, khususnya pengalaman dalam mengelola media pewartaan gereja Gestasi. Pertanyaan untuk Pak Eko, apakah ada alternatif baru untuk tetap menjaga agar hidup beriman itu tidak menjadi suam-suam buku? Atau apakah dengan doa lingkungan atau dengan Zoom atau misa streaming saja itu dirasa sudah cukup untuk kehidupan beriman? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Brother. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak Ibu. Jadi masa pandemi ini tampaknya menjadi sebuah momen yang banyak hal bisa kita lakukan. Di balik suasana pandemi yang mungkin ini menjadi penghalang bagi kita untuk beraktivitas, tetapi di situ juga menjadikan kita semakin berkreativitas. Jadi kreativitas kita makin meningkat. Kaitannya dengan peribadatan, kita ya dengan perkembangan teknologi kita makin banyak sarana untuk bisa mengikuti peribadatan. Yang disampaikan tadi oleh Pak Nato, oleh Bu Lucy, bahwa sekarang untuk perayaan Ekaristi, misa kudus kita bisa mengikuti. Jadi mengikuti bukan menonton melalui live streaming, tapi kita mengikuti. Hanya saja memang ini bukan persoalan mudah kita mengikuti sebuah misa kudus secara live streaming, karena pengalaman yang saya rasakan juga demikian. Artinya mengikuti misa live streaming mungkin bisa secara fisik bisa mengikuti, tetapi secara penghayatan iman kemudian rasanya kok seperti tadi katakan Ibu, ada kerinduan untuk bertemu dengan umat, bertemu dengan para pastor, rekan-rekan yang lain yang biasanya kita bisa berkumpul, kita harus dibatasi. Nah, memang itu menjadi satu solusi ya untuk mengatasi situasi seperti saat ini. Mungkin juga dengan doa lingkungan kita bisa menggunakan fasilitas sosial media, misalnya kita live streaming atau menggunakan video conference, kita bisa pakai Zoom meeting dan sebagainya. Nah itu bisa kita lakukan, dan pengalaman saya beberapa kali saya mengikuti dan menyelenggarakan. Tetapi memang kita hanya, ya mungkin kalau di prosentase rasanya yang saya alami itu mungkin hanya sekitar 70%-an gitu. Artinya tidak 100% kita bisa betul-betul di situ bersatu dalam sebuah doa, tetapi karena kita masih melihat orang ini yang diajak omongin jauh sekali gitu. Jadi mereka mungkin juga ketika melakukan doa itu juga kita bisa lihat kok kayaknya ya nggak begitu serius amat gitu kan. Nah itu jadi kesannya menjadikan seolah-olah ini seperti kalau kita video call dengan kawan. Jadi masih ada yang kurang. Menurut saya yang belum tercapai dari situ adalah perjumpaan. Jadi mungkin dalam doa atau perayaan ibadat atau misa kudus yang kita laksanakan melalui sosial media itu mungkin bisa kita laksanakan. Tapi satu hal yang tidak bisa kita dapatkan adalah perjumpaan di situ. Kita berjumpa secara virtual, tetapi kita tidak berjumpa secara fisik. Itu juga membuat ada sesuatu yang beda. Nah, maka
itu menjadi kerinduan juga bagi kita bersama. Hanya memang itu adalah solusi yang bisa kita laksanakan untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi saat ini. Maka secara pribadi kami juga berharap semoga kegiatan kita bisa kembali normal, walaupun mungkin tidak seperti sedia kala, tetapi mungkin bisa lebih kita bisa lebih intens dalam perjumpaan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya yang dibagikan kepada kita semua, bahwa memang adanya teknologi yang juga bisa membantu sarana pewartaan di paroki. Ternyata itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita juga harus memiliki adaptasi yang baru terhadap sesuatu yang dirasakan berbeda dari yang biasanya. Biasanya ada perjumpaan antara umat dengan gembalanya, umat dengan umat, tetapi Pak Eko sendiri juga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Perjumpaan fisik tidak terjadi di situ. Tapi ini juga saya rasa juga menjadi pengalaman kita bersama yang akhirnya juga menuntut kita untuk tetap kreatif di dalam banyak hal. Nah, pada kesempatan ini juga hadir Suster Okna yang berkarya di bidang pendidikan, khususnya di TK Tarakanita. Kemudian ketika perkenalan awal atau launching, sekolah ini juga ada dalam situasi pandemi COVID-19 ya, Suster? Iya, betul. Nah, sedangkan dari peserta didik sendiri juga tentunya sangat memerlukan sapaan langsung, dan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam situasi semacam ini, bagaimana peran para suster CD yang berkarya di paroki Yohanes Paulus II Mulijaya ini untuk tetap bisa menjaga semangat peserta didik dan juga orang tua mereka, sehingga karya pendidikan bisa masih tetap berjalan sampai saat ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Suster Okta. Ya, terima kasih Brother. Iya, betul sekali Brother ya, bahwa dengan situasi pandemi saat ini itu membuat semua layanan pendidikan mencoba untuk mencari dan menemukan cara-cara baru, yang dikatakan oleh Pak Eko justru sebagai ajang kreativitas ya, cara-cara baru dan juga terobosan-terobosan baru. Untuk apa? Agar tujuan, agar makna dan juga esensi dari pendidikan itu juga tercapai. Nah, terlebih lagi kami yang khususnya berkarya di KBTK Tarakanita Mulijaya ini, di mana juga sasaran layanan pendidikan kami adalah siswa jenjang PAUD yang tentunya lebih ya membutuhkan interaksi secara langsung, kemudian juga tindakan yang dicontohkan, keteladanan. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka, dan kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita juga menjalankan proses tidak hanya pembelajaran jarak jauh, tapi juga pembelajaran tatap muka secara terbatas, jadi secara blended. Maka memang ada beberapa hal yang coba kami tempuh agar energi lalu juga antusiasme orang tua, peserta didik maupun juga peserta didik ini masih tetap terjaga. Ya, cara ini bukan hanya sekedar untuk tadi menjalin relasi yang baik dengan para orang tua dan peserta didik, tapi semata-mata untuk tadi memberi energi, motivasi dan antusiasme terhadap mereka yang memang membutuhkan layanan pendidikan. Yang pertama kami lakukan adalah membangun relasi yang baik terhadap peserta didik maupun juga orang tua peserta didik. Karena kami tahu bahwa orang tua sekarang itu adalah guru di rumah. Jadi artinya kami menitipkan pengetahuan lalu juga penanaman nilai karakter pada orang tua di rumah. Ya, kebetulan kami juga mempunyai grup WhatsApp, grup di masing-masing kelas, sehingga itu menjadi sarana yang efektif juga selain untuk share media pembelajaran atau model-model pembelajaran, tetapi juga ini menjadi sarana yang baik untuk membangun hubungan dengan orang tua peserta didik. Seringkali kami ngobrol panjang lebar tentang kesulitan mereka mendampingi, tentang perkembangan mereka di rumah seperti apa.
Lalu yang kedua, kami tahu bahwa anak-anak sekarang ini sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan media, apalagi dengan era digital yang sekarang yang sungguh sangat cepat seperti ini. Maka kami juga tidak henti untuk berinovasi, terus mencari cara-cara baru bagaimana agar pembelajaran atau pendampingan yang diberikan itu memang sungguh menyentuh anak. Maka memang memicu sekali lagi kreativitas dan inovasi kami untuk terus berkarya dengan hal-hal yang baru. Nah, lalu juga yang lainnya adalah kami tetap menjaga hubungan baik kendati selama masa PJJ. Kami juga menanyakan kesulitan belajar anak, terutama juga kepada peserta didik yang bersangkutan. Kadang-kadang kita juga memakai video call, voice note, atau juga bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar juga ada tutorial secara pribadi. Dan tidak lupa juga melakukan apresiasi gitu, apresiasi terhadap hasil karya anak yang sudah dilakukan dengan stiker-stiker kecil gitu ya, karena anak-anak ini kan adalah sekali lagi anak-anak digital, jadi mereka sangat familiar dengan seperti itu. Dan tidak lupa juga yang ini yang menjadi peran penting kami adalah kendati dalam kondisi pandemi kami tetap home visit. Untuk kami home visit ini sungguh sesuatu yang baik ya, karena kami banyak menemukan ya temuan-temuan yang tidak kami lihat sebagai pendidik ketika mereka berada di sekolah. Kami kadang menemukan mengapa anak ini bisa berperilaku demikian. Oh, karena kondisi situasi keluarganya yang kurang mendukung. Oh, karena sarana dan prasarananya yang dipakai tidak mendukung. Oh, karena pendampingan yang diberikan keluarga tidak mencukupi, karena mungkin mereka tinggal bersama bukan kedua orang tuanya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kami menjadi lebih paham tentang perkembangan mereka, lalu menemukan solusi-solusi alternatif, cara-cara lain juga untuk pendampingan kepada mereka. Mungkin itu brother. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Okta. Secara garis besar, tetap dalam situasi sulit, para Suster CV yang berkarya di bidang pendidikan tetap membangun komunikasi yang baik, kemudian tetap berinovasi, dan juga sekaligus tetap menjaga agar relasi antara guru, pendidik, anak dan orang tua juga tetap masih bisa dilaksanakan. Dengan demikian harapannya di masa-masa sulit seperti ini, pendidikan secara khusus pendidikan dasar tetap menemukan arah dan tujuan yang jelas untuk sampai pada ya tentunya harapan kita bersama, cita-cita pendidikan juga dapat terwujud dengan baik tanpa meninggalkan nilai-nilai penting ya selama ini juga diajarkan baik di sekolah maupun juga peran orang tua bagi perkembangan anak-anaknya. Terima kasih Suster atas sharingnya. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga perlu mendengarkan peneguhan dari Romo Yohanes Tedenstana sebagai Gembala di Paroki Yohanes Paulus II Purwijaya terkait dengan pertobatan seperti apa yang kiranya bisa dijangkau atau dibuat oleh umat sebagai hal sederhana yang bisa mendukung agar iman umat tidak kendor. Kemudian juga umat masih bisa memiliki gairah dalam hidup gereja. Dengan demikian kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai anggota gereja Katolik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Romo Tedenstana. Baik, terima kasih brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore. Selamat sore. Kita bersyukur kita sampai pada pertemuan keempat di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, di mana di tahun ini kita merenungkan tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Kita akhirnya dihantar untuk memahami, bahkan bukan hanya secara akademik, tapi untuk menyadari ternyata Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita dalam situasi sulit. Akibat dari pandemi, sudah kita sharingkan tadi, banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Di pertemuan pertama kita waktu itu mendengar Injil di mana Yesus mengatakan kepada para murid ketika di tengah badai mereka ketakutan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan
takut. Dengan demikian kita akhirnya juga menyadari bahwa sabda Allah itulah yang membuat kita semakin kuat dalam perjalanan hidup. Kita tahu Yesus sahabat seperjalanan kita antara lain dalam pertemuan pertama dengan mengatakan, Yesus berkata kepada para muridnya, tenanglah ini, aku jangan takut, aku ini, dari kitab suci, dari sabda Allah itu. Maka pertobatan yang kita mulai adalah sebaiknya mulai mencintai sabda Allah ini. Memiliki kitab suci di rumah kita masing-masing, lalu kita suka membacanya, suka cita merenungkannya, dan kemudian melakukannya dalam hidup. Tanpa itu semua kita akan kehilangan pegangan, kita kehilangan arah, kita tidak tahu menyikapi perubahan-perubahan di dunia ini, entah apapun juga dalam hidup kita. Tapi kalau kita kemudian dekat dengan sabdanya, membacanya, merenungkannya, dan menghayatinya, maka situasi apapun dalam hidup kita, entah suka atau duka, badai apapun, kita tidak menjadi takut. Bahkan kita tidak kehilangan harapan karena kita menyadari dan mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, harapannya ke depan bahwa dengan situasi pandemi ini kita semakin memperbarui hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Salah satunya adalah dekat dengan kitab suci yang adalah sabda Allah itu sendiri. Lalu berikutnya, kita tidak tahu apakah pandemi ini akan berakhir dalam jangka waktu dekat. Bahkan Bapak Presiden kita kan mengatakan kita nanti akan hidup bersama dengan virus ini dari pandemi ke endemi, kalau tidak salah seperti itu. Tapi pasti tetap ada batasan-batasan tertentu. Maka seperti yang sudah kita lakukan dengan menggunakan alat teknologi ini, walaupun tetap dirasakan kurang, karena kita sebagai manusia itu lebih merasa nyaman pas berjumpa secara fisik daripada secara virtual. Para guru pun pasti lebih merasa bisa menyalurkan nilai-nilai pendidikan ketika berjumpa di ruang kelas daripada secara virtual. Tapi kita tetap menjadi orang yang terbuka terhadap dalam situasi. Ketika situasi itu tidak memungkinkan untuk berjumpa secara fisik, maka bukan berarti kita lalu tidak melakukan apa-apa. Tadi suster di sekolah, Pak Eko juga menceritakan di gereja. Artinya ada cara baru. Dalam situasi pandemi dengan keterbatasannya, muncul cara baru untuk mengajar, untuk beribadah, untuk mewartakan sabda Allah melalui media sosial itu, alat teknologi. Nah, kiranya kita umat tetap terbuka untuk memanfaatkan itu dan mau menerima pewartaan lewat berbagai media. Jadi ada kerjasama dari kami para gembala dan juga ada tanggapan dari umat, karena semuanya bertujuan untuk apa? Ya, untuk semakin mencintai Tuhan kan, mencintai Tuhan yang wujudnya melalui apa? Doa, baca kitab suci, merayakan ekaristi dan pelayanan-pelayanan rohani lainnya. Dan kemudian juga konkretnya atau buahnya dari itu semua adalah mencintai sesama. Maka salah satu cara dalam situasi pandemi ini kita mau membuka hati, mau belajar dengan menggunakan alat-alat teknologi yang ada saat ini. Sampai kapan kita tidak tahu. Kalau pandeminya nanti mudah-mudahan berakhir, akhirnya kita bisa berjumpa seperti sedia kala sebelum pandemi ini ada. Bisa ekaristi dengan lagu lengkap, bisa rapat, bisa ada kegiatan bina iman anak separoki, ya, OMK, remaja dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bangkitlah, mari kita setelah dihantar 4 kali pertemuan ini untuk semakin dekat dengan sabdanya dan juga mau memperbarui diri sesuai dengan kehendak Tuhan.
Begitu Frater, Bapak Ibu, Suster, terima kasih dari saya. Terima kasih Romo atas peneguhannya bagi kami semua sebagai bagian juga dari umat beriman yang mengemban tugas sebagai warga gereja Katolik yang tetap setia pada sabda, kewartaan, terlebih juga terbuka dengan cara-cara baru yang saat ini mau tidak mau juga sebagai sarana pertobatan sederhana yang bisa kita buat bersama. Bapak Ibu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa meski dalam berbagai kesempatan di masa pandemi ini, pergerakan kita yang seolah menjadi terbatas, kita sebagai anggota gereja masih memiliki kepedulian terhadap iman dan juga hidup rohani kita. Kita masih memiliki kerinduan yang besar untuk tetap bisa berjumpa, beribadah bersama, untuk menjaga agar hidup rohani kita tidak menjadi goyah atau tidak menjadi lumpuh. Namun kita pun juga perlu waspada dan mengingatkan saudari dan saudara kita yang barangkali mulai goyah, mulai suam-suam dulu, terkhusus dalam hidup penggereja. Hal itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kawanan umat Allah. Pesan utama dari perikop Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 bagi kita zaman ini adalah agar kita semakin memiliki sikap mawas diri terhadap godaan untuk mempercayakan hidup pada harta dan kekayaan. Kita ingin lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita pada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Jemaat Laodikia merupakan jemaat yang mencari keamanan dan keselamatan dalam kemampuannya, sumber daya manusia, dan kekayaan atau uang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan terpengaruh dan terdampak oleh persoalan dunia ini. Nyatanya, mereka terpengaruh dan mereka agak mengesampingkan peran Allah dalam hidup mereka. Padahal dalam sebagaimana yang tersirat dalam surat yang ditulis malaikat kepada jemaat itu, hanya Allah yang sesungguhnya menjadi sumber penghiburan dan keselamatan bagi mereka. Tantangan akan harta dan kekayaan zaman itu juga menjadi tantangan bagi kita dewasa ini berhadapan dengan situasi hidup beriman kita. Seruan agar jemaat Laodikia menjauhkan diri dari mentalitas suam-suam itu, lekas goyah dalam beriman, juga bergema bagi kita sekarang ini. Kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk pergi ke gereja, doa lingkungan, bisa saja membuat semangat kita atau sebagian umat kita dalam menjalani hidup rohani menjadi luntur, bahkan mengalami kemunduran. Maka hal ini juga harus menjadi bagi kita sebagai sebuah kesempatan untuk tetap menjaga identitas kita sebagai murid Kristus agar tetap terpelihara dengan baik. Pandemi saat ini menuntut cara baru pertobatan kita, sehingga relasi kita dalam Tuhan dan sesama tetap bisa terpelihara dengan baik, tidak suam-suam itu. Dan dengan keberanian pertobatan semacam itu, dengan mencintai sabda, kita pun juga bisa bertahan di tengah krisis pandemi yang belum kunjung usai ini. Maka marilah kita hening sejenak untuk mengendapkan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan, yang juga telah diperkaya dengan sharing pengalaman iman oleh saudara-saudara kita. Seraya kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa permohonan. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita haturkan doa kepada Tuhan sebagai sahabat bagi perjuangan hidup kita. Bagi negara Indonesia ya Bapak, semoga negara kami dengan situasi ini mampu menjaga identitas iman masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup ini. Dengan demikian, kerukunan dan kemanusiaan itu juga dapat berbina. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kami ya Bapa, semoga
Gereja pun mampu saling menjaga anggotanya satu sama lain, mengusahakan bersama agar hidup beriman tidak menjadi suam-suam buku, khususnya di setiap krisis yang melanda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga kami masing-masing, ya Bapa, semoga keluarga kami pun menjadi gereja kecil yang tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mengembangkan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita sejenak untuk menyampaikan wujud doa kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, ungkapan hati imanmu. Ini semua kami sampaikan kepadamu dengan mengandalkan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian yang terkasihi, marilah kita satukan syukur, harapan, dan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dalam pertemuan kami. Semoga persekutuan kami dalam doa dan sabda ini menyadarkan kesatuan kami akan Engkau yang tak pernah meninggalkan kami di saat kami ada dalam krisis hidup beriman. Ini semua kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mohon berkat Allah dari Allah Roh yang sejahtera. Dan sertamu juga. Amin.